Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di kota Palembang dan beberapa daerah lainnya di Sumsel mulai naik. Di antaranya, telur ayam, gula, hingga cabai. Mirisnya, itu terjadi saat warga masih harus berjibaku untuk mendapatkan minyak goreng. Kita akan mengupas hal ini dalam Sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya, Citra Utama. Di pasar tradisional kilometer 5 Palembang, harga telur ayam yang biasanya dijual Rp19.000 per kilogram kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ayam potong yang menjadi Rp38.000 per kilogram. Padahal normalnya harga Rp28.000 per kilogram. Beras bermerek pun naik dari semula Rp103.000 per 10 kilogram menjadi Rp107.000. Harga gula pasir naik dari semula Rp12.500 per kilogram, kini menjadi Rp13.500. Tak hanya untuk bahan pokok, harga cabai merah pun meroket. Di Pasar Kaget Talang Jawa, pasar tradisional modern, Serelo, dan pasar Lematang, cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, mencapai Rp60.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp40.000 per kilo. Kemudian, bawang merah kini menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram dari harga normalnya Rp28.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng hingga kini masih sulit didapatkan masyarakat. Bahkan baru-baru ini viral video ribuan masyarakat Lubuk Linggau membeludak untuk membeli minyak goreng operasi pasar. Lantaran situasi tak kondusif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau menunda operasi pasar minyak goreng di 3 lokasi, yakni di sekitaran kantor Camat Lubuk Linggau Barat 1, tepatnya di Stadion Mini Kayu Ara, Perbakin, lalu di sekitaran Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, dan halaman Gedung Olahraga Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau, Surya Dharma, mengatakan salah satu alasan utama pelaksanaan operasi pasar minyak goreng ditunda karena situasi di lapangan tidak kondusif. Banyak warga yang mengantre minyak goreng mengabaikan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, dan menjaga jarak. Minyak goreng yang semakin sulit dicari, harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik jelang Ramadan, kian membuat rakyat menderita. Mengapa ini bisa terjadi? Cuaca dapat mempengaruhi harga suatu komoditas. Misalnya harga cabai. Kenaikan harga cabai sering disebabkan faktor cuaca. Terlebih saat ini Indonesia memasuki musim hujan. Tingginya harga cabai menjadi masalah setiap tahun, terutama di bulan November hingga Januari. Sedangkan pada Mei hingga Agustus, harga cabai cenderung rendah karena cuaca yang mendukung. Selain cuaca, masih sedikit petani yang paham budidaya tanaman cabai. Hal ini mengakibatkan produksi cabai tidak maksimal. Penyebab kenaikan harga minyak goreng disebabkan meningkatnya harga minyak kelapa sawit dunia atau crude palm oil CPO. Harga komoditas minyak goreng dapat terus naik jika harga CPO terus meningkat. Sepanjang 2021, harga rata-rata CPO di atas $1.000 per metric ton, bahkan mencapai puncak tertinggi pada Oktober 2021 yang mencapai $1.390 per metric ton. Diketahui, Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Namun, ketika terjadi kenaikan harga CPO, maka harga di Indonesia juga terdampak. Harga komoditas yang juga mengalami kenaikan adalah telur. Penyebab naiknya harga telur ayam adalah naiknya harga pakan jagung. Kenaikan harga pakan jagung membuat peternak sulit untuk mendapatkan harga pakan jagung yang sesuai dan terjangkau. Harga pakan jagung berkisar di antara Rp5.500 hingga Rp5.700. Diketahui bahwa harga acuan pakan jagung adalah Rp4.500. Hal ini yang menyebabkan telur ayam yang berada di pasaran masih beradaptasi dengan kondisi harga pakan jagung yang tinggi. Selain itu, permintaan juga mengalami peningkatan. Pastinya, pemerintah masih mencari solusi terbaik untuk menekan kenaikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengatakan bersama organisasi perangkat daerah, Pemkot Palembang terus mencari solusi terbaik untuk menekan lonjakan harga. Apalagi Ramadan sudah dekat, harga sembako dipastikan akan terus naik.
Ia menjelaskan, Pemkop Palembang sudah mengantisipasi kenaikan harga dengan menggelar pasar murah, seperti pasar murah untuk minyak goreng. Menurutnya, pemerintah akan menganalisa lagi komponen sembako, apa saja yang naik, dan akan dicari jalan keluarnya. Dan menyambut bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri, dalam waktu dekat kita juga akan menjalin kerjasama dengan produsen unggas supaya nanti harga telur, harga ayam itu relatif stabil. Jangan sampai tiba-tiba di hari-hari besar ini kenaikan harga sembako terutama kebutuhan pokok ini melonjak tidak terkendali. Kami berharap nantinya dari Dinas Perdagangan dan juga instansi terkait ini betul-betul bisa mengajak kerjasama distributor dan juga produsen untuk menjalin kerjasama ini supaya harga-harga sembako dan juga kebutuhan pokok yang lainnya betul-betul relatif stabil. Jadi sekali lagi masyarakat jangan panik, kita akan mengupayakan dari kementerian, dari Bulog, dari Dinas Perdagangan, provinsi, kota dan sebagainya untuk supaya harga sembako terutama minyak dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri dan juga Ramadan itu akan relatif stabil. Saya Citra Utama, sampai jumpa.